Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, jamaah salat asar berjamaah di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, pada pertemuan kita pada sore hari ini kita akan meneruskan kajian Hawamish dari lantai utama Masjid Istiqlal dan juga dapat diikuti di channel YouTube Masjid Istiqlal. Kajian kita yang berjudul An-Nawazil Fiqhiyah fi Sina'atil Muntajatil Halal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaidah kelima yang harus dimiliki oleh seorang al-faqih ataupun al-mufti untuk berijtihad ataupun memutuskan suatu hukum fikih terhadap permasalahan-permasalahan nawazil ataupun yang baru. Syarat yang keempat lalu kita sudah membahas tentang mura'atul a'rafi wal adat. Kaidah yang keempat ini yaitu seorang mufti harus memperhatikan konteks adat ataupun tradisi. Al-uruf atau makna yang lain adalah al-adat. Kita sudah membahas definisi daripada al-uruf itu apa. Kemudian macam daripada al-uruf yaitu al-uruful amali dan al-uruful qawli. Ada tradisi ataupun kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perkataannya ataupun perbuatannya dan itu telah lama menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu nanti para ulama dapat mengkategorikannya sebagai sebuah salah satu landasan untuk hukum. Maka pada pertemuan yang lalu kita sebutkan al-adatu muhakkamatun. Jadi kebiasaan ataupun tradisi, adat istiadat, suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara, suatu masyarakat itu dapat dijadikan landasan hukum. Ats-tsabitu bil 'urfi tsabitun bidalilin syar'iyyin. Jadi sesuatu yang ditetapkan dengan atau berdasarkan kebiasaan, berdasarkan al-uruf ataupun tradisi, itu sama statusnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syariat. Nah, ini ulama sudah mencapai kepada kesimpulan demikian. Hal ini menampakkan bahwa memang Al-Quran dan Sunnah itu ada hal-hal yang sudah dirincikan oleh Allah dalam dalil-dalilnya, dalam nas-nasnya yang qat'i, yang pasti dirincikan dalam firman Allah ataupun sabda Rasulullah, dan itu jumlahnya sedikit. Ada banyak hal, permasalahan ataupun segala sesuatu di dunia ini yang sengaja Allah jadikan tidak tertulis hukumnya ataupun rinciannya. Dan itu dikembalikan nanti antara lain kepada bagaimana adat istiadat ataupun kebiasaan suatu masyarakat menghukumi ataupun menjalankannya. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan tradisi, kebiasaan menjadi satu hal yang sangat istimewa. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengindahkan adat istiadat. Tentu
Dalam pertemuan lalu juga kita sudah bahas bahwa ada adat istiadat yang memang bisa dijadikan landasan hukum, tetapi ada juga adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat yang tidak boleh dijadikan landasan hukum. Apa? Antara lain adalah adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Umpamanya suatu masyarakat itu memiliki kebiasaan meminum minuman keras. Contoh umpamanya daerahnya sangat dingin karena di pegunungan, untuk menghilangkan rasa dingin, kalau sholat subuh rasanya kalau tidak minum minuman keras akan terasa tidak hangat. Itu jadi kebiasaan umpamanya. Nah, kebiasaan yang seperti ini termasuk kebiasaan yang yukhalifus syariah, bertentangan dengan ajaran syariat. Berarti dianggap nggak tidak al-uruf ataupun kebiasaan seperti ini? Vállalkozó, áramra és gázra van szüksége. Optimális áron, szakértői segítséggel. Kérje ajánlatunkat. Audax, az elérhető energiaszolgáltató. Tidak dinilai, tidak dianggap. Artinya tidak dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Dengan sendirinya bahwa ini sudah masuk kategori al-urful amali yang yukhalifus syariah, atau kebiasaan pekerjaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat, maka tidak bisa dijadikan tentang status kebiasaan tersebut. Apakah betul bisa dijadikan landasan hukum? Nah, kita lanjutkan kajian tekstual kita. Waqad ittakhadha sahibur risalati. Nah, ini ada suatu pengarang kitab namanya Ar-Risalah, bermazhab Hanafi. Bermazhabkan Maliki. Nama lengkapnya itu Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani At-Tunisi, berkebangsaan Tunis, yang wafat tahun 386 Hijriah. Beliau ini seorang pakar fikih, pengarang kitab Ar-Risalah, bermazhabkan Imam Maliki. Ya, suatu ketika karena beliau ini tinggal di pojok kota Madinah, kota Nabi Muhammad, ya, tahun 386 Hijriah nih. Beliau ini sudah wafat 308 tahun, 80 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Beliau tinggal di pojok Madinah, atau jauh dari pusat kotanya, dari Masjid Nabawinya itu. Wa kana yaskunu fi atrafil Madinah faqila lahu. Ada seseorang yang bertanya ataupun berkata kepadanya, kaifa taf'alu dzalika wa malikun rahimahullahu yakrahu. Nah, beliau ini karena yaskun kharijal Madinah yattakhizu kalban lil hirasah, punya anjing untuk menjaga rumahnya dari, katakan, mungkin orang yang akan berniat jahat, atau anjingnya itu digunakan untuk melindungi binatang ternaknya. Ya, ini seorang imam besar, tapi di rumahnya memiliki seekor anjing yang digunakan untuk lil hirasah, untuk menjaga. Bisa menjaga rumahnya dari gangguan orang yang jahat atau maling, atau gangguan binatang buas yang akan mengambil binatang ternaknya. Faqila lahu, ada yang berkata kepadanya, kaifa taf'alu dzalika, bagaimana mungkin kamu bisa berbuat demikian? Apa berbuat demikian? Memelihara anjing, lil hirasah. Wa malikun, dan sedangkan guru kamu Imam Malik, yaitu imam kamu, rahimahullahu yakrahu, itu membenci seseorang memiliki seekor anjing. Faqala, maka berkata siapa? Sahibur Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, law kana malikun fi zamanina lattakhaza asadan dariya. Beliau berkata, kalau seandainya imam kita, Imam Malik, masih hidup di zaman sekarang, niscaya bukan hanya melihara anjing, tapi beliau memelihara singa yang buas yang siap dengan taring yang akan menerkam. Artinya apa?
Karena kebutuhan pada saat itu, kondisi Madinah pada beliau saat hidup ketika itu tidak sama dengan zaman Rasulullah ataupun zaman di mana Imam Malik hidup, yang masih aman, cenderung stabilitas keamanannya baik, jarang ada pencuri. Jadi tidak dibutuhkan lagi adanya binatang yang menjaga rumah, ya. Nah, ketika itu binatang yang paling efektif untuk digunakan menjaga rumah adalah binatang anjing. Artinya apa yang ingin saya katakan? Kita tidak membahas masalah boleh tidaknya memelihara anjing, tetapi begini, bahwa perubahan situasi, kondisi ataupun situasi, ya, itu bisa merubah suatu status hukum, ya. Jadi hukum itu bisa berubah, yang awalnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya satu kondisi yang memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Meskipun Al-Imam Malik membenci seseorang memiliki atau memelihara anjing untuk menjaga rumahnya, meskipun fatwanya Imam Malik pun boleh, ya, lil hirasah ataupun untuk menjaga binatang ternak untuk keperluan berburu, itu boleh dalam mazhab mereka, tetapi membenci. Nah, membenci artinya tidak melakukan meskipun fatwanya membolehkan. Nah, ini yang jadi syahidnya ataupun menjadi pembahasan kita, bahwa karena perubahan situasi yang awalnya aman kemudian tidak aman, itu menjadi boleh memelihara seekor anjing. Itu mendapatnya Imam siapa? Abu Zaid Al-Qayrawani, sahibur risalah, yang bermazhaban Maliki. Beliau menyalahi ataupun menentang pendapat imamnya untuk memelihara anjing karena perubahan situasi dan kondisi. Nah, ini satu contoh betapa suatu kondisi al-adat, ya, kebiasaan itu juga akan dapat merubah suatu hukum syariah. Oleh karena itu, dalam mazhab Hambali dikatakan yaqulu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini seorang ulama besar bermazhab Hambali, sangat alim, allamah, dan banyak sekali karangan bukunya. Bahkan diceritakan dalam tarjamahnya, beliau itu senang sekali safar. Suka piknik, suka bepergian jauh, ya, mencari ilmu. Itu dengan keledai ataupun bagal, binatang perkawinan silang antara hewan keledai dengan kuda. Sepanjang perjalanan yang dia lakukan hanya menulis kitab. Bahkan ketika sampai tujuan, itu satu kitab selesai. Sering sekali begitu, saking alimnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, beliau berkata, "Tataghayyaru al-fatwa litaghayyuril urfi wal 'adati." Fatwa itu wujudkan impian bersama program rezeki saldo ala impian. Dapatkan setara bagi hasil 5,5% per annum dan rezeki saldo hingga Rp2.500.000. Bank Aladin Syariah, present for your future. Fatwa, keputusan hukum suatu kiai, seorang kiai, seorang ulama, seorang mufti, ketika ditanya tentang suatu hukum masalah, itu artinya beliau ditanyakan tentang fatwa. Fatwa adalah keputusan hukum tentang suatu masalah. Nah, beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Tataghayyaru al-fatwa litaghayyuril urfi wal 'adah." Karena sebab perubahan al-urf, kebiasaan, wal 'adah, ya, tradisi ataupun sama adat istiadat. Ini jadi kaidah. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukil ataupun mengutip pendapatnya Imam Malik dalam masalah al-urf ini. Sangat penting ini. Wa ala hadza, oleh karena itu, artinya supaya diperhatikan oleh para audiens dan pembaca, abadan, selamanya, taji'u al-fatawa fi tulil ayyam. Taji, datang, berada fatwa itu fitulil ayami, dalam sepanjang hari. Famahma tajaddada fil urfi fa'tabirhu.
ketika muncul kebiasaan-kebiasaan baru, fa'tabirhu, maka jadikan patokan. Nah, fa'tabir, iktibarkan dia, jadi anggaplah dia. Maksudnya, kamu perhatikan, jangan kau lewatkan. Ketika terjadi perubahan tradisi, perubahan kebiasaan suatu masyarakat, Anda perhatikan sekali bahwa itu akan bisa dijadikan sebagai landasan untuk memutuskan suatu fatwa. Beliau katakan, fa'tabirhu wa mahma saqata fa'alghihi. Kalau sudah gugur kebiasaan itu, artinya kebiasaan adat istiadat itu sudah tidak lagi dipakai, fa'alghihi, maka cuekkan dia, cancel, hapus dari memori Anda, hapus dari memori kita, dan jangan jadikan ia sebagai pijakan dalam berfatwa. Itu maksudnya. Wala tajmad al mangkuli fil kutub tula umrik. Jangan sekali-kali Anda atau kita itu kaku, jumud. Apa jumud? Hanya berkutak pada teks-teks yang ada di kitab-kitab lama. Beliau katakan demikian. Jadi ada kitab ulama fikih yang dikarang 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, bahkan ribuan tahun lamanya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wala tajmad, jangan jadikan kamu itu beku, gitu loh. Jangan hanya berpatokan menggunakan kacamata kuda al-mangkuli atas setiap apa yang kau dapatkan, yang kau pindahkan fil kutubi dalam kitab-kitab yang lama itu, tula umrik, sepanjang umurmu. Artinya, kenapa beliau katakan demikian? Sangat jelas bahwa apa yang dituliskan oleh para ulama itu adalah murni hasil daripada interpretasi penafsiran mereka terhadap nas. Nas boleh qat'i, nas Al-Quran boleh jelas, tetapi terkadang penafsiran para ulama itu sangat kondisional, tergantung kepada persepsi dan juga penafsiran dan konteks ruang waktu di mana mereka hidup. Oleh karena itu, kita jangan sampai untuk jumud, membekukan diri kepada pendapat-pendapat yang lama tersebut. Selama bukan pendapat yang qat'i, ini hanya murni pada ijtihad dan penafsiran. Bal, akan tetapi idza jaa'a rajulun min ghairi iklimika yastaftika. Nah, ini kalau seandainya ada seseorang, beliau berpesan kepada kamu dari negara lain atau dari kota yang berbeda, dari provinsi yang berbeda, di mana adat istiadatmu dengan dirinya berbeda, ya. Yastaftika, meminta fatwa, kemudian dia minta suatu hukum masalah fikih darimu. Pesan beliau, fala tajurhu ala urfi baladika. Apa katanya? Jangan sekali-kali kamu paksakan dia untuk mengambil sesuatu yang sudah menjadi tradisimu. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Untuk diambil pendapatnya untuknya. Jangan kau paksakan pendapatmu yang berdasarkan tradisi negerimu untuk diambil oleh orang yang bertanya kepadamu. Maksudnya itu, ya. Tapi kau tanyakan apa tradisi yang berlaku di daerahnya. Itu maksudnya. Wasalhu, akan tetapi tanyalah kepadanya an urfi baladihi, daripada kebiasaan, tradisi, adat istiadat bangsanya, negerinya, provinsinya. Fajurhu alaihi waftihi bihi, lalu biarkan dia menggunakan pijakan tradisi dan kebiasaannya, waftihi bihi, dan berfatwalah dia berdasarkan hal tersebut. Duna urfi baladika al-madhkuri fi kutubika, bukan berdasarkan tradisi kebiasaan adat istiadat negerimu
yang tertulis dalam buku panduanmu. Jelas ya? Qalu, kemudian Al-Malikiyah berkata, fahadha huwal haqqul wadih. Inilah sesuatu yang benar dan jelas dalam agama kita. Wal jumudu 'alal mankulati abadan dolalun fid din. Jumud itu artinya tadi apa? Berdiam, tidak bergerak, kaku, membeku. 'Alal mankulat, atas apa-apa yang ada, ya, dinukil ataupun diambil dari kitab-kitab para pendahulu itu, hanya menyontek, copy paste istilahnya zaman sekarang. Abadan, sesungguhnya dolalun fid din, sebuah kesesatan dalam agama, wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimina wassalafil madin, dan suatu kebodohan tentang satu maqasid syariah, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh ulama dalam menerapkan maqasid syariah. Nah, jadi ini penting sekali, menunjukkan bahwa al-urfu wal adatu, kebiasaan dan tradisi suatu umat harus kita junjung tinggi, dan ini memiliki suatu nilai dalam agama kita. Tuma'aqaba Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah meneruskan, wa hadza mahdul fiqhi, inilah sesungguhnya yang paling sempurna ataupun suci, ya, murni daripada fikih. Waman aftan nasa, barang siapa yang memberikan fatwa kepada manusia, bimujarradil mangkuli fil kutubi, dengan hanya bermodalkan, kira-kira begitu, hanya sekedar memindahkan pendapat ulama-ulama yang terdahulu tanpa ada satu kesadaran untuk mengkontekstualkan, ya, tanpa harus melihat pertimbangan-pertimbangan perubahan zaman dan tradisi, ya, ala ikhtilafi urfihim, sementara ada perbedaan-perbedaan kebudayaan, wa awaidihim, dan kebiasaan, wa azminatihim, dan zaman mereka, wa amkinatihim, demikian tempat mereka, wa ahwalihim, dan kondisi-kondisi mereka juga berbeda, wa qara'ini ahwalihim, dan petunjuk ataupun tanda-tanda daripada suatu situasi yang ada pada mereka, faqad dhalla wa adalla, sesungguhnya ia telah sesat dan yang penting telah menyesatkan orang lain juga. Wa kanat jinayatuhu 'ala dini a'zama, orang yang demikian, artinya yang tidak melihat kontekstual itu, maka dosanya, jinayahnya itu maksudnya kriminalitasnya. Jadi ingat, ini ada kriminalitas terhadap keamanan sosial, ada juga kriminalitas terhadap agama. Orang yang berfatwa tapi tidak mengindahkan kondisi setempat, tradisi, budaya, kebiasaan setempat, itu dinilai oleh para imam fikih, para ulama salafus soleh, orang yang telah melakukan sebuah tindakan kriminalitas terhadap agama. Ya. Dan ingat kata beliau, wa kanat jinayatu 'ala dini a'zama min tabbaban nasa kullahum ala ikhtilafi biladihim bimma fi kitabin min kutubit tibbi ala abdanihim. Nah, beliau menganalogikan, sama saja orang yang berfatwa tidak mengindahkan kondisi perubahan zaman ataupun kondisi perubahan adat istiadat, itu ibarat seorang dokter yang memberikan resep kepada orang yang sakit, penyakitnya berbeda tapi obatnya sama. Maka celakanya atau bahayanya, kriminalitasnya pun sama. Ulama yang memberikan fatwa kepada manusia ataupun orang-orang yang bertanya kepadanya, tapi tidak mengindahkan perubahan konteks, ruang, waktu, adat istiadat, itu ibarat dokter yang memberikan obat kepada pasien
penyakitnya berbeda tapi obatnya sama. Nah itu ulama mengkiaskan demikian. Bal hadat tabibul jahilu wa hadal mufti al jahilu adarra. Bahkan dokter semacam ini ataupun mufti yang semacam itu lebih bahaya ala adyanin nas. Mereka itu lebih bahaya bagi apa? Bagi agama-agama manusia wa abdanihim dan jiwa raga mereka. Wallahul musta'an. Allah Maha pemberi pertolongan. Artinya jangan sampai kita mengikuti tipologi ulama ataupun dokter yang seperti itu, tidak memperhatikan apa kebutuhannya, apa kondisinya, tetapi dia pukul rata. Ya, ini makna daripada al-urf. Seorang mufti, seorang ulama harus memperhatikan itu dalam membangun sebuah keputusan hukum. Nah, ini tentu banyak sekali nih contoh-contohnya dalam agama kita. Misalnya dalam Al-Qur'an ada wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Ya kan, kita diperintahkan oleh Allah itu untuk mempersiapkan segenap kekuatan kita, ya. Untuk apa? Untuk supaya membuat musuh gentar. Kita persiapkan kekuatan antara lain dengan kekuatan jihad. Ribatil khail itu artinya tambatan-tambatan kuda. Konteks Al-Quran turun itu, berperang itu menggunakan satu alat fasilitas yang paling efektif berupa kuda. Nah, tentu kalau zaman sekarang kita maknai persiapan kekuatan militer itu hanya terbatas pada ayat tadi, al-khail tadi itu, teksnya adalah kuda, tentu ini sama saja kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Maka interpretasi daripada ribatul khail itu harus dikontekstualkan dengan zaman sekarang. Boleh jadi makna al-khail itu adalah tank ataupun pesawat tempur ataupun alutsista, alat-alat perang yang modern lainnya, satelit, drone, menyiapkan ketangguhan militer, angkatan-angkatan perang. Nah, itu salah satu penafsiran yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu contohnya. Bagi orang-orang yang tekstualis tentu hanya mengartikan itu berdasarkan tadi apa yang dinukil daripada pendapat-pendapat ulama ratusan tahun lalu tanpa harus melihat konteks kebutuhan zaman sekarang. Maka ini disebut dengan penafsiran disesuaikan dengan kebutuhan zaman, perubahan tradisi, perubahan adat istiadat. Nah, agama kita agama yang murunah. Apa murunah? Yaitu fleksibel, adaptif. Artinya berinovasi, selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Usulnya tetap satu, tetapi furuknya, penafsiran, takwilat daripada furuknya itu juz'iyatnya yang bisa berbeda-beda. Ya, ini yang harus kita pahami betul dalam agama kita. Jangan sampai kita hanya menafsirkan berdasarkan apa yang ditafsirkan para ulama dan itu mengakibatkan kita hanya menjadi agama yang usang. Seperti itu. Nah, ini contoh kecil daripada penafsiran al-khail. Umpamanya lagi, banyak sekali itu dalam bab At-Tibun Nabawi umpamanya. Betul bahwa Rasulullah SAW itu memang suka hijamah. Apa hijamah? Bekam. Ya kan? Para sahabat juga melakukan itu namanya hijamah. Persiapkan masa depan bersama Bank Aladin Syariah. Melalui program Alan Depository World. Tetapi permasalahannya, bahkan ada yang menyebutkan bahwa hijamah adalah penyembuh daripada segala penyakit karena mengeluarkan kotoran darah yang mengental dari tubuh dan disebutkan sebagai obat yang sangat efektif.
pertanyaannya, apakah zaman sekarang ketika ada suatu media ataupun fasilitas kedokteran yang lebih ampuh daripada hijamah ataupun bekam, itu tidak termasuk ajaran Islam, tidak termasuk orang yang melakukannya telah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kita kalau mengikuti anjuran ataupun pendapat para ulama ala salafus soleh, bahwa yang kita tangkap daripada At-Tibbun Nabawi itu, walaupun istilah At-Tibbun Nabawi sebetulnya adalah karangan murni daripada ulama mutaakhirin, tidak dari Rasulullah dan para sahabat salafus soleh, yang mungkin benar adalah At-Tibbul Badawi, tip kedokteran yang dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu, kira-kira begitu. At-Tibbun Nabawi itu adalah kedokteran Nabi, itu dinamakan karena mengumpulkan pernah beberapa saat Rasulullah dan sahabat menggunakan treatment pengobatan tersebut dan dikumpulkan oleh ulama, dan ulama mutakhirlah yang menemukan sebagai istilah At-Tibbun Nabawi. Tapi pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang lebih efektif, ada sesuatu yang lebih mujarab ya, untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mengeluarkan penyakit, maka kalau kita mengikuti apa yang kita baca barusan, bahwa kita pun tetap dikatakan mengikuti sunnah Rasulullah, misalnya dengan melakukan kegiatan donor darah umpamanya, itu sama dengan kita melakukan hijamah untuk mengeluarkan darah yang kotor, merejuvenasi, merevitalisasi darah yang ada dalam tubuh kita, dan itu insya Allah pahalanya pun juga sama kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah secara ruhus syariahnya, bukan secara tekstualnya. Nah, ini tentu kita bisa kembangkan banyak dari kajian kita, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ini dapat menambah pemahaman kita tentang syariat Islam insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.